Oke, kembali lagi dengan kapasitor touch. Di sini saya sudah ada temperatur kontrol dengan tipe TZN4S14R, di mana outputnya berupa relay. Nah, di sini sudah saya hubungkan dengan sensor thermocouple tipe K. Ini sensornya. Di sini sudah ada gambar rangkaiannya. Ini, jadi untuk merangkainya bisa lihat dari gambarnya ini di atas, atau juga bisa lihat di manual booknya. Jadi di dalam bungkusnya sudah ada instruksi manualnya, di sini juga lengkap. Nah, ini untuk informasi dari tipenya. Ini juga ada keterangan-keterangannya untuk setting-settingannya. Di sini juga sudah tertulis semua, fungsinya untuk apa, time chatnya bagaimana. Nah, di sini lengkap. Nah, di sini saya akan jelaskan untuk standarnya, cara setting temperatur kontrol TZN4S. Jadi untuk TZN4S ini bisa digunakan untuk heater atau chiller ya. Jadi untuk mengkontrol suhu suatu heater atau suatu chiller bisa. Jadi bisa digunakan untuk dingin atau panas, bisa disetting. Nah, saya akan menjelaskan dulu bagian-bagian dari temperatur kontrol di sini. Di sini ada PV yang artinya present value. Lalu di sini juga ada SV yang artinya set value. Lalu ada indikator SV2, indikator menyalanya SV2, indikator AT adalah auto tuning, indikator outputnya, jadi indikator untuk nanti dipasang di heaternya atau di chillernya. Lalu di IV1, indikator event 1. Nah, di sini juga ada tombol mode untuk mengatur settingannya. Lalu ada tombol auto tuning. Nah, untuk tombol auto tuning ini fungsinya dia akan secara otomatis men-setting parameter-parameternya, mulai dari PID-nya, dari proporsional, integralnya, lalu timingnya dia otomatis akan tersetting sendiri. Nah, lalu untuk menggesernya ke atas ke bawah, lalu ini untuk merubah settingan value-nya, tombol settingan value-nya dirubah. Nah, misalkan kita ingin rubahnya jadi 100 derajat. Jadi ketika suhunya mencapai 100 derajat, otomatis heaternya akan mati. Seperti itu settingan value-nya. Itu kalau di setting di panas ya. Kita akan coba setting di dingin. Ini nggak tahu, ini masih settingan panas atau dingin, kita belum tahu, nanti akan kita cek defaultnya. Nah, untuk cara ceknya, settingannya, jadi ada dua macam cara setting ya. Ada beberapa parameter. Nah, mode ditekan sampai 3 detik. 1, 2, 3. Nah, otomatis akan muncul parameter pertama. Nanti ada parameter kedua. Nah, ini untuk parameternya ada untuk set value 2. Jadi kita bisa mempunyai dua set value. Yang pertama di depan tadi, ini yang kedua. Bisa disetting juga. Kalau nggak disetting ya nggak apa-apa, diisi 0 saja. Lalu untuk melihat settingan yang lain, kita tekan mode lagi. Ada alarm 1, ada hysterisnya, jadi selisihnya 2 derajat Celcius. Kurang lebih 2 derajat Celcius dia on off-nya. Kalau misalkan diganti 5, nanti selisihnya juga jadi 5 derajat Celcius. Ini untuk PID-nya. Ini untuk waktu samplingnya. Jadi waktu samplingnya itu batasnya 1 sampai 120 detik. Nah, ini disetting 20 detik ya. Jadi perubahannya nanti sekitar 20 detik. Karena ini menggunakan relay, tidak boleh terlalu cepat. Minimal untuk misalkan relay itu yaitu 10 detik. Jadi tidak boleh kurang dari itu, karena nanti bisa merusak relay yang ada di dalam temperatur kontrolnya. Kalau menggunakan SSR baru bisa 10 kurang. Jadi 10-9 itu bisa pakai SSR.
Jadi kalau relay bisa dipakai untuk 20 detik untuk perubahannya. Nah, selanjutnya akan kita cek untuk settingan kedua, yaitu ditekan tombol mode lalu tekan tombol anak panah ke atas secara bersamaan. Nah, lalu akan muncul settingan ini. Nah, INT ini untuk settingan kita menggunakan sensor tipe apa? Nah, di sini saya menggunakan sensor tipe thermocouple tipe K, yaitu YCAH. Jadi di bukunya ini sudah ada untuk logo-logo simbol sensornya. Nah, ini. Nah, untuk thermocouple tipe K, jika input range-nya min 100 sampai 1300, itu menggunakan display YCAH. Kalau tipe J berarti JICH 0 sampai 800. Jadi banyak sekali ya. Tergantung menggunakan sensor thermocouple tipe apa atau menggunakan RTD tipe apa, kita samakan dengan manualnya. Jadi sebelum kita ingin men-setting, kita cek dulu. Karena di sini saya menggunakan tipe K, maka saya menggunakan YCAH dengan range-nya min 100 sampai 1300. Nah, ini settingannya sudah benar. Kita masuk lagi. Nah, ini untuk event 1, untuk menyalakan event 1. Nah, biasanya event 1 ini digunakan untuk alarm. Jadi ada error misalkan di kondisi suatu tertentu. Jadi alarm ini ada beberapa macam ya. Di sini sudah ada di manual booknya. Nah, ini ada beberapa kondisi alarm. Jadi jika ingin kita buat misalkan indikator alarm, nah ini saya beri contoh satu saja, deviation limit alarm. Nah, jika misalkan nanti pembacaannya itu lebih dari 110 derajat Celcius, otomatis event 1 akan menyala, padahal settingannya itu 100 derajat Celcius. Nah, otomatis nanti akan menyalakan event 1, misalkan dipasang di lampu, nanti otomatis lampunya akan menyala dan akan memberitahukan kita bahwa suhunya melebihi dari yang sudah kita setting. Nah, kalau alarm kedua itu kurang dari dengan yang kita setting, seperti itu. Nah, itu untuk fungsi event. Nah, sekarang kita masuk lagi. Jadi alarmnya bisa diganti. Nah, cara menggantinya bisa ditekan output, nah, lalu bisa digeser atas bawah tergantung sesuai keinginan. Pakainya di situ juga sudah ada temchatnya di instruksi manualnya. Jika sudah, kita tekan mode, lalu kita tekan mode lagi. Nah, ini atau tuningnya ada dua macam, ada tuning 1, tuning 2. Di instruksi manualnya juga ada, silakan bisa dipilih jika ingin menggunakan fitur auto tuning atau ingin fitur yang bisa setting sendiri. Nah, ini juga fitur PID-nya juga ada dua, PIDS dan PIDT, juga bisa dibaca di instruksi manualnya. Nah, ini untuk settingan merubah heater atau chiller. Karena kita menggunakan solder atau heater, maka kita rubah ke heat dengan cara kita tekan tombol out, kita geser ke bawah, kita ganti heat. Jika sudah, kita tekan mode. Nah, kita ganti settingan lainnya. Nah, ini untuk merubah parameternya. Ini karena saya menggunakan derajat Celcius, maka di sini pilihannya derajat Celcius. Bisa juga dirubah menjadi derajat Fahrenheit. Nah, di sini karena menggunakan derajat Celcius, saya pilih derajat Celcius. Nah, ini maksimum suhunya 1300. Ini minimum suhunya minus 100 derajat Celcius. Nah, oke, itu standar settingan untuk temperatur kontrol yang menggunakan TZN4S. Nah, jika sudah, kita tekan mode terus, lalu kita kembali ke menu awal.